Pemirsa, Presiden Joko Widodo melantik 3 pejabat negara yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Staf Angkatan Darat Letjen Agus Subianto, dan Duta Besar Indonesia untuk Argentina merangkap Uruguay dan Paraguay Sulaiman. Pemberian kursi kepada Andi Amran Sulaiman pastinya menjadi sorotan. Selain hanya tersisa 1 tahun, Andi Amran sebelumnya juga pernah menduduki jabatan yang sama. Untuk membahas hal ini, kita sudah tersambung melalui sambungan Zoom pagi hari ini dengan pakar psikologi politik Profesor Hamdi Muluk. Prof. Hamdi, selamat pagi. Selamat pagi, sehat semua. Sehat, Prof. Prof. Hamdi, ini kita tahu sebelumnya Andi Amran Sulaiman sudah pernah menjabat sebagai mantan Menteri Pertanian. Ya kan? Kemudian sekarang terpilih lagi. Pada saat terpilih lagi untuk masa jabatan 1 tahun, bagaimana Profesor melihat fenomena pelantikan Menteri Pertanian yang satu ini? Saya kira ya ini sudah keputusan yang tepat karena Kementerian Pertanian ini kementerian yang vital. Selain dia kalau nggak salah dia juga anggaran keempat yang terbesar juga gitu. Dan masalah pertanian ini masalah pangan itu apalagi sekarang ada perubahan iklim ya, climate change, El Nino akan lebih panjang gitu. Banyak masalah-masalah di Kementan. Dan juga kita tahu bahwa ini Kementan kemarin juga goncangan ya karena ada kasus korupsi oleh Menteri yang lama ECL. Nah ini tentu harus segera di damage controlnya ya, apa yang sudah kerusakan yang sudah oleh menteri-menteri lama itu harus segera dibereskan karena waktu yang tersisa cuma tinggal 1 tahun. Dan saya kira pemilihan Pak Amran Sulaiman itu tepat sekali karena beliau pengalaman betul di Kementan 5 tahun dari 2014-2019 dan dulu berapa programnya juga sebenarnya cukup berhasil begitu ya. Jadi menurut saya ini sudah tepat gitu loh. Karena memang harus segera dibereskan Kementan ini dari kerusakan yang sudah terjadi dari menteri sebelumnya ini. Amran menurut saya orang yang tepat gitu loh, karena dia sudah berpengalaman gitu. Iya, Prof, dengan pemilihan sosok non-partai sebagai mentan menggantikan yang sebelumnya, apakah ini merupakan juga langkah aman bagi Presiden Joko Widodo agar tidak menjadi sorotan memilih dari partai politik lainnya untuk menjadi sosok mentan ini? Ya, betul. Jadi kan ada semacam fatsum tidak tertulis gitu ya. Bahwa misalnya kalau salah satu menteri berasal dari satu partai itu diganti, dalam tanda kutip, itu diganti dengan orang masih di partai yang sama supaya komposisi jatah menteri di dalam tiap partai itu tidak berubah gitu. Tapi sekali lagi, konstitusi kita mengatur bahwa soal postur kabinet seperti apa, itu kan hak prerogatif presiden, tergantung kebutuhan, ya apa yang dirasa tepat oleh presiden, program-program apa, visi misi presiden apa, begitu. Nah tentu hak prerogatif presiden yang apa yang kita pegang sebenarnya. Jadi mau diganti dengan orang partai, dengan orang non partai, itu tidak masalah, gitu, ya. Jadi kita harus melihatnya seperti itu. Nah, tapi kalau khusus untuk pertanian, saya kira persoalannya lebih pada persoalan yang tadi gitu loh, bahwa ini pada masalah climate change gitu, ya, cuaca tidak menentu, ya. Baik, Produk-produk pertanian turun, perlu orang yang berpengalaman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.